Tiko diketahui adalah seorang pemuda yang merawat bundanya Eni dan tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air. Tapi kalau ke rumah sakit tadi jenguk bisa? Nggak boleh ditolak. Tadi ditolak. Sama security nggak boleh, ini nitipin jajanan doang. Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Nih. Yo, Mang Sanji people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Dua Tujuh Mangkok in Here, always in Here. Nyo. Yes. Ingetin dulu deh. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung, dan buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yes, betul, karena subrek adalah cengklung dan notifikasi adalah cengkling. Yes. Nyo. Ya. Today kita bahas apa nih? Apa tuh, Mang? Today kita akan bahas soal yang lagi rame ini, tapi nggak usah terlalu dalam kalau yang ini. Maksudnya karena udah banyak YouTuber yang bahas soal Tiko yang 11 tahun ngerawat ibunya yang katanya gangguan jiwa. Nanti kita akan highlight sedikit-sedikit aja. Oke. Tapi Mamang lebih tertarik ke Roji yang akhirnya buka suara. Wow. Roji. Nanti people tahu Roji? Nyonya tahu Roji? Ingat? Tahu dong. Si pemeran utama menantu dan mertua itu ya. Pemeran utama, oke. Iya, termasuk pemeran utama Iya. kan, Roji sama mamahnya si Norma gitu kan. Cuma di sini Roji diundang salah satu TV atau infotainment gitu untuk klarifikasi, tapi di sini klarifikasinya Roji tidak mengakui bahwa terjadi perzinahan gitu kan. Masih nggak ngaku ya. Susah juga sih Nyo kalau kita rewind gitu cerita dari Norma, kita ingat-ingat lagi kan, dia bilang tuh tidak ada yang merekam, tidak ada yang ngefotoin, balik lagi tidak ada barang bukti. Iya sih. Di mata hukum kan selagi tidak ada barang bukti ya nggak bisa disalahkan gitu. Bahkan nggak tahu ya, sekilas tadi Mamang lihat katanya mau dilaporin balik ya karena pencemaran nama baik ya Rismanya ya. Kita lihat kayak gimana Roji, cuman sayangnya di blur, ini nggak tahu TikToknya ngeblur atau memang pihak infotainmentnya ngeblur. Kenapa di blur? Kenapa di blur? Nggak, mending kita lihat dulu yang pertama ini Nyo. Luncur. Jus. Nih Nyo, dari sripoku.com nih ya, suami mantan pejabat, wanita kaya ini kini harus menderita tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air. Jadi ODGJ setelah dicampakkan suami katanya. Ceki people. Play. Wanita depresi dicampakkan suami tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air, anak ungkap sosok ayah. Viral di media sosial kisah seorang wanita alami gangguan jiwa setelah dicampakkan suaminya. Wanita tersebut kini tinggal di rumah mewah tanpa aliran listrik dan air. Seorang wanita parubaya bernama Eni mendadak menjadi sorotan di media sosial TikTok. Kisahnya yang hidup tanpa listrik dan air meski tinggal di rumah mewah pun viral di media sosial. Kisah tersebut viral berawal dari unggahan akun TikTok tentang rumah besar dan mewah. Rumah yang terletak di Jakarta Timur ini terbengkalai meski besar dan mewah. Kemudian kanal YouTube Bang Bro TV pun mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penelusuran. Penampakan rumah Ibu Eni tersebut tampak dari luar bak sudah lama tidak berpenghuni dan dipenuhi dengan pohon. Sementara itu juga tidak ada lagi lampu yang menerangi rumah tersebut. Rupanya rumah tersebut masih dihuni oleh seorang wanita bernama Eni dan putra semata wayangnya Tiko. Tiko diketahui adalah seorang pemuda yang merawat bundanya Eni dan tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air. Tiko yang saat ini beranjak dewasa pun memilih tetap bersama ibunya meski jalan yang ia ambil cukup berat. Rupanya Eni, ibunda Tiko, menderita depresi dan kondisi rumah mereka terbengkalai sejak ditinggal ayahnya pada 2010 silam. Dari keterangan Satpam komplek, rumah itu sudah terbengkalai sejak 30 tahun. Bahkan saluran listrik dan air ke rumah itu juga sudah putus. Pemburu TV pun berkesempatan bertemu dengan Tiko, anak dari Ibu Eni. Pemuda berusia 23 tahun ini menceritakan jika ibunya semakin depresi setelah ditinggal ayah Tiko pergi pulang kampung. Selain saya sibuk, ibu juga nggak terlalu ngerawat, cuma emang ada waktunya untuk dibersihin rumahnya. Di tahun 2011, antara 2011 sampai 2013 kalau nggak salah papa pergi, ibu kurang sehat kejiwaannya papar Tiko. Jadi ibu suka marah-marah sendiri, suka ngomong sendiri, cuma ya saya urus, paling ini ibu nggak pernah keluar. Selain mengurung diri, Ibu Tiko juga menganggap orang lain sebagai musuh, sehingga tidak pernah melakukan interaksi dengan orang lain. Meteran sudah diputus, air nampung kalau nggak ambil dari sebelah, ucap Tiko. Selama ini Tiko sempat bekerja berdagang telur gulung dan lainnya untuk merawat sang ibu. Ia kemudian menjadi satpam kompleks perubahan setempat. Dalam video itu juga Tiko mengajak Bang Bro TV untuk melihat masuk rumahnya.
Kondisi bagian dalam rumah pun sudah berantakan. Sang ibu juga sempat marah-marah saat ada orang asing datang. Meskipun begitu, Tiko tak berniat menjual rumahnya karena ini merupakan peninggalan orang tua. Tiko mengaku tidak ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Dirinya menyatakan tetap akan merawat rumah tersebut walau hanya bisa memantau. Dari unggahan YouTube Bang Bro TV, banyak netizen yang meminta agar Ibu Eni dibawa untuk menjalani perawatan. Bahkan beberapa kali ada yang mention agar dinas sosial datang ke rumah mewah Ibu Eni. Kini setelah video tersebut viral, Eni pun kini dievakuasi oleh dinas sosial. Saat penjemputan sang ibu, Tiko pun ikut mendampingi petugas. Sang ibu pun sempat menolak saat dievakuasi hingga akhirnya petugas harus mendobrak pintu. Melihat itu semua, Tiko pun sempat menangis, namun ia terus dikuatkan oleh para tetangganya. Melihat Eni akhirnya dibawa dinas sosial, netizen pun memberikan komentarnya. Banyak netizen yang turut mengungkapkan rasa salut mereka kepada Tiko yang setia menjaga sang ibu. Melansir dari tayangan terbaru di kanal YouTube Bang Bro TV, Tiko sempat menguak sosok ayahnya bernama Herman Munci Susanto. Ayahnya diketahui bercerai dengan ibunya pada 2011 silam dan pindah ke Madiun. Seingat Tiko, sang ayah berusia 80-an saat bercerai dengan ibunda ketika dirinya masih kecil. Adapun beberapa tetangga yang menyebut jika sosok ayah Tiko memiliki wajah mirip dengan Presiden RI kedua yakni Soeharto, di mana tetangga tersebut menyebut jika ayah Tiko mantan pejabat. Respect sih Nyo. Pertama ya respect sama Tiko yang tetap setia ngejaga ibunya gitu kan. Bisa banget kan sebenarnya kalau emang mau belajar gila gitu, jual rumahnya, toh ibunya gangguan jiwa juga kan gitu, terus dititipin segala macam dengan hasil uang jual rumahnya gitu kan. Tapi ini dia memilih tetap enggak gitu, ya udah gue pahit-pahitan deh hidup, yang penting tetap bisa ngerawat ibu gitu. Yang kedua memang salut sama Bang Bro TV yang tadi di-mention, yang menemukan pertama. Gini loh, udah belasan tahun berarti dong kan. Ibaratnya kalau misalkan dari 2011 terbengkalai gitu kan. Udah berapa? 12 tahun. Sekarang 2023, 11 tahun, 12 tahun anggaplah ya. Itu nggak kedetek sama dinas sosial gitu. Ya mungkin memang apa ya, jalannya melalui Bang Bro TV ini gitu. Kenapa dia bisa ketarik untuk ngecek rumah ini gitu kan. Mungkin dinas sosial itu nggak nemuin karena dipikirnya cuman rumah orang kaya aja, yang kosong. gitu. Iya, masuk akal juga sih. Makanya aku salut sama Bang Bro TV karena ya mungkin jalannya ngelewatin dia gitu. Dia apa ya, yang digerakinnya tuh Bang Bro TV gitu. Siapa sangka rumah kosong, rumah gedong kosong, terbengkalai gitu. Masih ada penghuninya gitu. Iya, tanpa listrik sama air malah katanya. Iya, dan masih bisa, wah ini sih God time banget, waktunya Tuhan banget. Kayak ada waktunya sendiri nanti siapa yang akan diperankan, siapa yang menggerakkan, yang akhirnya ya udah keungkap ini semua gitu. Oh ini ada komen dari netizen, namanya netizen dari HST1122 sikatnya. Jual rumahnya, beli rumah sederhana dan buka usaha kecil-kecilan. Kadang enteng banget lak-lakan ngomongnya, enteng banget lak-lakannya gitu ya. Emang bisa, cuman kan udah dijelasin di situ. Tiko tuh nggak mau ngejual rumah hasil peninggalan orang tuanya. Ada rekomendasi. Untuk sertifikat rumahnya masih belum jelas, masih Hanka ada di mana dan atas nama siapa. Sama mafia tanah bisa aja itu semua dijadiin ada surat. Iya, tapi susah lah, next aja Nyo. Next. Ninyo, audionya kita mute sedikit. Ini ada kondisi rumah Tiko ya, kondisi terkininya ya, kediaman rumah Tiko sama Ibu Eni. Nggak kaleng-kaleng lu Nyo. Gede banget. Bukan sepetak dua petak. Ya wajar kalau misalkan Tiko kewalahan gitu ngurus rumah ini, belum kan dia harus ngurus ibunya. Iya. Ini bukan sepetak dua petak, cegi people. Play. Tuh, halamannya aja gede, ya nggak? Belum ini dalemannya. Gila, itu gede banget sih. Ya nggak? Ada berapa kamar aku nggak paham juntrungannya. Gede banget. Tuh, ini kamar mana nih? Oh ini di atas tangganya. Bukan kaleng-kaleng, ini halaman belakangnya ya, apa samping? Wajar kalau memang keteteran gitu, nggak kepegang gitu kan. Gede banget, bukan main-main. Ini rumahnya yang aku salutin, dia bisa bertahan selama itu tanpa listrik dan air ditampung. Nanti kita akan kasih 9 fakta nih, ada yang berhasil merangkum 9 fakta tentang Tiko gitu kan ya. Tapi emang kalau aku lihat rumahnya, tahu nggak apa yang ada di pikiranku? Apa? Dijadiin kosan.
Tapi misalnya entah ada orang baik atau yang mau ngasih modal Donatur, gitu. oh iya. Dijadiin kosan itu soalnya dia kan gak mau jual kan. Ya udah jadiin kosan, jadi biaya kosannya Biar itu si Tiko dapat biaya buat bisa kerawat ibunya ya. iya sama buat ada Maintenance iya ini. ada buat listrik, buat air gitu. Iya ngerti. Gede banget, Bisa berapa bisa kamar banget itu? dijadiin kosan. Mewah banget ini, aku nggak kebayang seberapa berjayanya dulu bokapnya Tiko gitu. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Ini ada postingan dari Salmanal Bana 29, katanya penyemprotan rumah mewah Bu Eni, ceki people. Play. Oke Jadi teman-teman, ini banyak ini warga lagi dan diproses bagian-bagian yang terkait untuk penyemprotan gotong royong sama, buat ikut damkar ngebersihin ya. gitu. Dan kalian Sama bisa damkar lihat tuh. tuh, Oh. wow, lumayan sudah mulai bersih ya, kelihatan bersih ya teman-teman. Sampai disemprot keren pakai banget. dam, pakai Seperti hujan di dalam rumah. apa men. namanya? Ya, Pemadam ya itu ya. Iya. seriusan loh. Seriusan demi Allahan. Karena baru kali ini gua nemuin aksi solidaritas dari para YouTuber yang akhirnya direspon oleh banyak orang gitu man. Bener bang, bener. Dan itu bukan bencana alam ya, tapi Oh. rumah terbengkalai gitu. Ini yang aku salut tapi agak disayangkan. Salutnya karena ini semuanya digerakin sama konten kreator, YouTuber gitu. Disayangkannya karena Dinsos kok bisa nggak kedetek ya. Iya. Tapi kalau berpikir alasannya mungkin cuman beranggapan rumah kosong, Rumah kosong rumah aja. gede kosong aja ya masuk akal sih kalau sampai nggak kedetek gitu. Iya. Cuman sampai pembersihannya pun dilakukan sama aksi solidaritas teman-teman YouTuber gitu. Tapi satu yang bikin aku heran, Mang. Apa tuh? Kan tadi infonya kan Tiko nampung atau minta dari sebelah gitu kan. Ah. Nah, kenapa orang tetangganya tuh nggak ada yang ngomong ke dinas sosial gitu? Oh iya, kenapa nggak ada yang infoin ya? Iya, padahal kan logikanya kalau misalnya minta air pasti tahu dong kalau itu rumah ada orang gitu. Iya. Masuk akal. Kenapa? Why? Cuman aku salfok sama kayaknya nih kokoh banget nih dinding-dindingnya nih, bangunan lama sih beda Lama. sih ya. Itu rumah yang tadinya Kayak kita kokoh banget tuh, explore, nggak ada yang retak yang gitu kelihatannya. ternyata di dalamnya ada Iya. seorang ibu dan seorang anak yang sedang Cuman lebih kotor kesusahan ke karena ini tidak mungkin ada jamur aliran sama listrik dan debu ya, aliran Mang ya. air. Iya di chatnya ini kayaknya mungkin kalau ditacap cat terus Wah, itu mewah mewah sih. banget mewah gitu. Nextnya Next. Nyo, Iya, ini part yang katanya bikin netizen nggak kuat nahan nangis. oke. Kita mute dulu karena ini lagu ya. Ini walaupun Ibu Eni ini posisinya lagi mau dibawa ke evakuasi ya, mau dibawa evakuasi ya. Ini katanya walaupun Ibu Eni mengalami gangguan mental, gangguan jiwa atau apapun itu ya, tapi satu orang yang masih dia inget, anaknya. Dia masih inget dan masih bisa berkomunikasi sama anaknya Iya, gitu iya. kan. Mungkin karena ini emang apa dia yang ngurusin tiap hari gitu. Iya, nih kita play nih. Tuh, dia masih megangin anaknya. Dia mungkin ketakutan bertemu orang asing ya. Tapi di sini Tikonya pun sedih gitu ketika ya dia ngerti kalau harus dibawa nanti kan pasti bakal pisah sama ibunya gitu. Cuman aku salfok masih gila, ternyata masih ada yang sayang banget gitu. Iya. Banget ini mah banget ibaratnya kan dia dari umur berapa ngerawat ngeberani apa ya mempertaruhkan ibaratnya masa depan dia gitu kan. Iya. Kalau sekarang dia umur 23 berarti kita mundur 12 tahun yang lalu kan dia masih 11 anak umur 11 tahun, 11 tahun. Nyo. Gokil nggak? Sama ini ya, Mang, maksudnya di tengah kesusahan dia tapi dia masih mau ngurus ibunya gitu. Ini wajar kalau dia sedih Kayak- banget gitu ketika ya bisa dibilang harus pisah dulu kan karena Iya. ya harus dievakuasi. 11 tahun ketabahan Tiko tuh merawat sang ibu. Man, come on, man. Ini definisi anak yang berbakti. Oke, kita meluncur ke Tiko yang waktu ditanya gimana bisa ketemu ibunya apa enggak setelah dievakuasi yang meluncurnya. Jus. Nih Nyo, diposting sama Vira TDY2 nih katanya nih. Di sini ada captionnya dokter bilang kemungkinan Bu Eni sembuh kecil bahkan tidak bisa sembuh gitu kan. Tapi we never know gitu Yes. kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan nanti kayak gimana, apakah ada keajaiban atau kayak gimana kita nggak tahu, itu bukan ranah kita gitu Iya. untuk ngejudge gitu kan. Sekarang kita lihat nih waktu ditanya Tiko gimana apakah bisa ketemu apa namanya ibu gitu kan. Cek-cek people. Play. Dari rumah sakit langsung ke sini. Tapi kalau ke rumah sakit tadi jenguk bisa. Nggak boleh ditolak. Tadi ditolak. Sama security nggak boleh, ini nitipin jajanan doang.
Tapi boleh kali nitip ya. Nitipin tapi ya nggak tahu walau disampein apa nggak tahu juga. Soalnya waktu itu pertama masuk bang, nasi aku titip nggak disampein ke security. Itu pertama masuk, mama kan masuk ruang jiwa, aku nitipin nasi. Itu kan sore masuk tuh, nggak taunya kan dapet telepon tuh jam 1 jam 2 malam tuh. Yang kemarin tuh ya. Katanya mama harus pindah ruangan ke ruang fisik. Ya udah kan didampingin kan sama orang fisik. Aku nanya mama belum makan dari siang, katanya loh kan tadi titipin nasi ke security gimana? Yang bilang belum makan dari siang mama. Tapi bener tak beliin makan lahap langsung. Memang kayak belum makan. Yang dari Pratiwi itu loh, nasi yang dari Pratiwi itu loh. Kotak. Iya, yang nasi bebek dari Pratiwi nasi kotak. dibeliin. Ya itu aku titipin ke security. Cuman ya nggak tahu. Entah nggak disampaikan apa gimana. Gimana? Aku nggak ngerti juga ya. Cuman pemikiran orang awam kayak aku mungkin kan dari pihak yang menampungnya ini gitu kan, yang menampung ibunya gitu kan. Pihak rumah sakit kali ya, rumah sakit ya itu. Iya. Tahu case by case-nya gitu. Ini penyebabnya apa gitu kan, dan dia kan tenang ketika gimana gitu. Maksudnya kenapa nggak diizinin gitu Tiko buat ketemu gitu. Aku nggak ngerti sih, cuman kayak muncul aja pertanyaannya. Harusnya kan kalau memang aku mikirnya gini, ibu ini bisa tenang kalau ada Tiko ya diizinin, syukur-syukur ya ikut ada di situ gitu, bantu ngerawat atau ngejagain ya. Nggak tahu ini pemikiran awam aku loh ya gitu. Karena kan mungkin bisa dibilang kayak faktor kesembuhannya ada kecil. Dan itu munculnya dari Tiko gitu mungkin ya gitu. Aku nggak tahu, cuma aku kepikiran kayak gitu aja gitu. Sekarang kita ke ini Nyo, ada yang ngebahas fakta-fakta soal kejadian nih. Meluncur. Cus. Ini Nyo, 9 fakta perjuangan Tiko anak Bu Eni. Ceki people. Play. Ya, 9 fakta. Yang pertama, ada fakta kalau orang tua cerai dan ditinggal papanya tahun 2011 itu yang katanya menyebabkan Ibu Eni itu makin depresi gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya kan, Tiko ini merawat ibunya dengan sabar selama 12 tahun. Ya, dari 2011 sampai 2023 kan. Nah, dia ini mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air dan tanpa listrik. Mungkin bisa ditambahkan sesuai tadi narasi yang video pertama yang kita lihat. Ya. Mengandalkan air hujan sama minta ke tetangga gitu kan. Lanjut lagi. Nah, ibu mulai berubah sikap sejak ditinggal papanya. Aku nggak ngerti seberapa besar rasa sayang emaknya sama papanya ini. Sampai-sampai biasa kan itu yang udah besar banget, sayang banget, cinta banget, ditinggal gitu aja mungkin apa ya, ada sebuah permasalahan gitu kan yang akhirnya memutuskan untuk kayak pisah jauh, ditinggal dan sedepresi ini gitu. Biasanya itu ada memunculin trauma mendalam gitu kan biasanya. Lanjut lagi nih yang kelima, menjual perabotan rumah untuk bertahan hidup tuh. Maksudnya usaha memang sudah dilakukan gitu oleh Tiko, gimana caranya gue bisa survive gitu kan. Yang penting gue gak ngejual rumahnya gitu kan. Lanjut lagi. Nah, Tiko pernah berjualan telur gulung dan sekarang menjadi satpam kompleks gitu kan. Keluarga kaya raya, bapak sebagai bos dan ibu sebagai sekretarisnya. Oke, baik gitu. Pantas rumahnya gede banget gitu. Kalau misalkan memang bener bapaknya seorang bos gitu kan. Nah, ini putus sekolah sejak kelas 2 SMP dan sekarang mengikut paket C gitu. Oh, gila sih. Oh iya sih kan, berarti 12. Iya bener, masuk akal. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP bocah udah berbakti gitu, ngerawat ibunya sampai nggak kerasa udah 12 tahun gitu. Gokil, respect Tiko. Tapi dia masih ada semangat buat menempuh pendidikan gitu, karena itu ikut paket C loh. Di tengah kesusahan dia loh gitu. Respect Tiko, respect. Nah, ini 9, menyisihkan uang setiap bulannya untuk keperluan ibunya. Dia nggak nggak shock gitu maksud aku. Otomatis kan sebelum kejadian 2011 dia masih status orang kaya dong. Ya rumah tinggal kayak gitu kan gede. Terus tiba-tiba di flip dan dia nggak shock, nggak ngeluh, nggak ngamuk segala macem. Ya dia nikmatin aja nih skenario yang lagi dikasih ke gua nih gitu. Nikmatin perannya aja. Skenario yang lagi dikasih gitu. Gokil, respect Tiko. Bisa aja emang apa kayak
anak umur berapa belas tahun? 11 tahun ya? Iya, hitungannya Anak ya umur 11 tahun. 11 tahun yang yang biasanya harusnya tuh kayak masih bisa ngerengek, minta ini nggak dikasih, terus gimana komplain atau gimana, tapi dia enggak. Dia dewasa banget ya, padahal baru umur Iya, segitu ya, gokil. Respect Tiko, respect. Ya semoga diberikan jalan yang terbaik ya buat Tiko ya, sama semoga kesembuhan ibunya. Bisa walaupun katanya kemungkinan kecil disembuhkan, bahkan tidak bisa ya sampai nanti hasil akhirnya keluar pun ya, kalau kita masih berharap ya kita berharap sembuh gitu kan ya. Sekarang kita next ke si Roji of the menantu and the mertua of the pemeran utama. Next. Ninyo, ada dari Indonesian Today. Rozi akhirnya angkat bicara usai kisah asmaranya bersama ibu mertua terbongkar. Lantas, benarkah Rozi akan mempolisikan sang istri atas kasus pencemaran nama baik? Ceki people. Play. Kronologinya kan ibu saya kan di kamar. Nah, kalau saya tuh lagi di kamar mandi. Di kamar mandi lagi kencing gitu tuh. Nah, saya juga kaget, tiba-tiba ada warga deg buka aja gitu tuh. Dan itu waktu penggerebekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Makanya saya harus bertindak lanjuti ke pihak berwajib. Dia bilang tadi kan kaget, deg-deg tiba-tiba dibuka. Padahal kalau dari pengakuan Norma, sebelum didobrak itu udah ketok beberapa kali tapi nggak dibuka. Dipanggil, iya. Terus kan diceritain kalau alasannya mau BAB. Ya. Terus dia bilang di sini kencing. alasannya mau kencing nih, ada perbedaan cerita nih. Balik lagi karena nggak ada bukti yang konkret gitu, Mamang jadi nggak berani buat pro 100% ke kanan atau ke kiri gitu, coba di tengah-tengah gitu kan. Karena ya kalau dilihat dari segi cerita gitu kan, biasanya yang ngadi-ngadi, maksudnya yang AE terbata-bata gitu kan, cenderung untuk mengarang gitu kan. Tapi ya siapa tahu dia grogi depan kamera, positive thinking jadi agak terbata-bata gitu kan. Tapi inilah barbuk, even foto pun nggak ada, CCTV nggak ada juga sih, itu yang memang gemesin gitu. Kalau ada kan jadi jelas siapa yang ngarang, siapa yang bener gitu. Susah juga sih ya. Susah juga. Kalau di komen-komen TikToknya itu udah nggak ada yang mencoba berpositif thinking sama Roji gitu, udah yang kayak karena logikanya kayak kenapa dikunci, udah tau lu berduaan kenapa dikunci gitu doang gitu. Oke, alasannya ya gue mau berak takut ada yang masuk, nyokap lagi di kamar. Oke, ngelesnya gitu kan. Ya kita lihat dulu aja nih, nextnya Next. Ini ada kesaksian dari dua orang yang berbeda, Roji dan salah satu orang gitu yang agak nggak sinkron nih. Ceki people Play. Bukan gitu. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada, maaf ya, perjinahan gitu Pak. Sangat kaget. Stop dulu sampai sini. Dari ibu NR juga nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu. Iya. Kalau mau negative thinking, maling mana ada yang mau ngaku gitu. Iya. Kalau mau positive thinking, ya memang nggak ada kejadian apa-apa, ya apa yang harus diakuin gitu. Ya nggak? Iya, tapi kalau memang kayak gitu, kenapa sampai cerai? Terus kenapa? Maksudnya kan, setahuku di pengadilan pasti ditanya dong. Nah itu pengadilan nanti akan ada dibahas juga di next konten. Sekarang kita lanjut ke bapak ini yang aku nggak tahu siapa. Ceki lanjut. Play. Ya, adanya peristiwa ini. Karena memang peristiwa ini atau permasalahan ini sudah selesai sebulan yang lalu ya. Sudah dirembuk atau dimusyawarahkan dengan Pak RT, bahkan ada satu dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Curug menyaksikan bahwa permasalahan ini sudah ditutup rapat-rapat. Kurang lebih ya 1 bulan kemudian mencuatlah peristiwa ini, yaitu unggahan NR di media melalui TikTok, melalui segala macam media ya, bahkan sampai seluruh dunia mungkin ini.
Nah, inilah dari keluarga R tidak terimanya seperti ini. Siapa sih orangnya yang nggak marah gitu? Kalau sampai aibnya dibuka, si NR ini Bapaknya keceplosan ya. Keceplosan ya. Dia barusan ngomong kalau sampai aibnya dibuka. Berarti itu aib dong. Berarti itu terjadi dong gitu. Berarti bukan fitnah yang mencemarkan nama baik. Kalau aib ya dong. Iya. Yang ngebuka aib gitu. Bukan Iya. bukan fitnah. Kalau fitnah kan itu nggak terjadi gitu Iya. ya. Kalau ini aib, Aib. bapaknya bilang aib dibuka. Berarti benar terjadi dong. Seperti bapaknya keceplosan. Tapi di sini nggak dijelasin sih emang ini bapak ini siapa gitu. Iya, lanjut lagi. membicarakan ke itu ke media itu bahwa R ini sedang berzina. Itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina, karena memang tidak berzina. Stop sampai di sini. Kalau dia ngomong karena memang tidak berzina, mungkin lebih tepatnya belum. Karena ya kalau itu benar, karena balik lagi norma cerita waktu pemuda itu menggerebek, para pemuda menggerebek tuh memang posisinya lagi nggak dalam sekamar gitu, atau sekamar terus kabur ke WC gitu cowoknya, lupa aku pokoknya. Kalau yang dari cerita Norma, Iya, yang dari katanya cerita kabur, Norma ke WC. kabur ke Jadi WC. posisinya nggak sekamar gitu kan, Iya. waktu ada mata saksi gitu. Jadi kalau ditanya apakah mereka berzina, saksi pasti bilang enggak, karena posisinya nggak berzina, ditangkap matanya nih. Iya, Cuman kan nggak pakai bawahan Iya, gitu. Mau ngapain, main lato nggak mungkin gitu. ngadem katanya. Dua jenis, maksudnya dua manusia berbeda jenis ya, Iya. lawan jenis Lawan itu jenis. kan, berbeda jenis. Satu rumah Iya. dikunci, tinggal berdua, terus yang cewek nggak pakai apa-apa gitu kan. Yang cowok katanya lari ke WC gitu, mau berak, terus dia ngaku lagi mau kencing. Aku ingin mau ngapain lagi gitu Sama- kalau bukan bercocok tanam. Iya, sama ini sih sayang. Iya, si sayangnya itu nggak ada videonya. Nggak ada video, nggak ada foto. Sedangkan kan pengakuan dari yang warga ngegerebek itu katanya kan sebelum didobrak itu ada terdengar suara Suara AU gitu kan. Baru abis itu diketok-ketok. Ini kalau mau mikir, ini kalau misalnya dari sisi Norma ya. Oke. Dia ada dengar suara itu diketok-ketok, kan nggak dibuka tuh kan. Nah itu bisa jadi mereka gimana sih di dalam, mungkin wah ada orang nih, jadi kayak udahan gitu loh. Kalau aku sih berpikir udahannya adalah ketika dobrakan itu. Oh iya sih, iya. Karena iya. brak. Mungkin refleks cabut pakai celana ngelengos gitu. Makanya si ibunya belum sempet masih posisi gitu. Coba lanjut lagi dari Mas pemuda yang ini. Lanjut. Karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama temen 4 orang kalau salah, saya dorong, saya dobrak pintunya. Ya posisi seperti itu, waktu penggerebekan jelas panik karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu. Cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan. Ini ada bukti Gerah. Oke lah, tertutup karena pakai AC, cuman Dikuncinya itu ya. gerah ngapain gitu. Aku segera-gerahnya aku nggak pernah sampai buka celana, buka sempak gitu kan. Yang ada malah dingin sih, temen masuk angin, udahannya kembung gitu kan. Segera-gerahnya aku ya udah, nanti AC juga akan dingin kok gitu. Nggak mungkin kalau misalkan nggak buka sempak tuh terus wah kepanasan, kebakaran gitu. Nggak ngaruh gitu. Sempak yang nutupin segitu doang gitu. Baju oke lah kalau cowok gitu. Kan ada sistem teknologi namanya duster ya. Buat ini ya nggak terlalu gerah ya. Ada AC cukup kok sumpah. Iya, setidaknya ya tunggu bentar juga paling 10 menit udah adem. Iya, nggak bikin sih? 16 kipas 3 udah. Kalau ada sistem booster dah biar dingin cepet gitu. Gak sampai berjam-jam gerah gitu kan, sampai dikunci gerah. Gerah nggak pakai sempak, nggak pakai celana, masuk angin tuh, masuk angin. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. kwitansi totalan semuanya 50 juta. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Nih.
Gimana aku mau bantu karena kamu aku yang kamu sakitin. Hah? Bukan karena berarti kamu siap bayar 500 juta. Maksudnya 25 juta aja, aku ini bingung kamu nyiksa aku apa gimana. Pilihan ada di kamu gitu. Oke, nih buktinya di sini. Oh, ini yang diakuin buat apa namanya? Buat biaya ganti rugi gitu, karena udah di ini yang norma cerita itu kan, yang bokapnya minta gitu kan, biaya ganti rugi gitu. Karena udah dipermalukan, disakitin gitu. Berarti ada terjadi dong, justru kalau chat ini dibuktiin gitu kan, ada bukti chatnya, berarti benar terjadi dong mempermalukan dan menyakitinya. Iya. Ya nggak? Bisa kita simpulin gitu nggak sih? Iyalah. Karena ini walaupun dalihnya tidak terjadi perzinahan gitu. Iya. Tapi kalau dilihat satu sisi, menyakitinya pun terjadi gitu, menyakitinya gitu. Iya. Walaupun perzinahan, aduh gemes banget, kenapa nggak ada yang rekam, nggak ada yang foto, anjir gemes aku. Ada. Di luar 25 juta dia juga Itu ngomong ada. insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok. Karena itu nggak benar. Ada beberapa yang tidak benar nih. Klarifikasi lah. Kita akan somasi. Disomasi ya, bukan dilaporin, berarti baru disomasi ya gitu ya. Nyo, ya. Kita lanjutnya di sini aja Nyo, karena tadi ditambah lagu Mamang takut kena copyright ya. Lanjut lagi. Di inisial R ini takut melebar, malu, takut kedengar orang tuanya karena orang tuanya sudah tua, takut jantungan, bagaimana, khawatir. Ya udah kita selesaikan aja. Terus orang tuanya Risma nggak tua juga gitu, maksudnya bagaimana sih, nggak ngerti. Nah, diselesaikanlah pada malam itu, disaksikan sama RT dan warga setempat, tanda tangan di situ, juga disaksikan dari pihak kepolisian juga ada menyaksikan. Nah, kalau dia bilang ada dari pihak kepolisian menyaksikan, ya di wawancara aja pihak kepolisian, benarkah ada terjadi seperti ini gitu. Sudah beres. Nah, ya ini tiba-tibanya seperti ini. Ya, titik rembukan itu bahwa dari pihak NR, ya, dari pihak NR maupun dari pihak R tidak ada masalah apa-apa, dan di kemudian hari tidak akan menuntut apapun. Gitu. Itu dibunyi perjanjiannya seperti itu. Ada perjanjian gitu, perjanjian damai ya gitu. Coba itu, ada ininya ya Mang, bukti perjanjiannya itu. Iya, kalau misalkan ada itu emang bener sih, Risma dia bisa diserang dari sisi itu sama si Roji gitu kan. Karena ini apalagi udah di atas materai gitu kan, itu bisa diserang dia dari situ gitu. Tidak ada penuntutan apapun. Berarti kan kita dianggap selesai dengan uang 50 juta itu. Kita juga merasa Bentar. Berarti 50 juta udah dibayar, habis itu nggak akan ada lagi menuntut apapun ke depannya gitu. Iya, maksudnya gitu. Berarti ada pembayaran kan? Ada pembayaran, itu maksudnya uang damai gitu, karena telah terjadi kejadian itu gitu kan. Nah sekarang nih kalau balik lagi ke omongannya Rozi gitu, kalau misalnya gitu kenapa harus ada perjanjian dan ada pembayaran itu? Iya, kenapa nggak di awal aja ngotot bahwa gua nggak ngapa-ngapain, gitu, nggak usah takut gitu, gua nggak berzina gitu. Jadi kayak di awal itu mengiyakan salah, ya oke, damai segala macam damai gitu. Terus sekarang ketika di blow out makin gede, nggak terima gitu ya, walaupun nggak terimanya karena mungkin ada perjanjian damai yang bahwa tidak akan mengangkat ini segala macam gitu. Tapi jangan nggak terimanya karena dituduh melakukan gitu loh. Maksudnya ya nggak terimanya kenapa gitu, jelasin aja ya, nggak terima karena udah harusnya ini memang saya benar seperti ini gitu, benar melakukan, benar menyakiti gitu kan. Tapi saya nggak terima karena udah ada perjanjian damai. Jadi yang ditekanin ya perjanjian damai ini, bahwa tidak akan buka suara, bukan ya sebenarnya ya memang sih tidak ada terjadi perzinahan gitu, karena nggak ada bukti, barang bukti sulit itu. Seperti ini si Roji ngerti hukum bangsa. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Masa ada tanda tanya ya, toh kenapa si R dengan H ini sebenarnya sebelum ada pernikahan dengan anaknya sudah ada hubungan dekat ya. Si R ini sudah tahu berhubungan dengan H, toh kenapa si bapaknya ini mengizinkan kawin dengan si N?
di sini malah dijelasin lagi gak sih kalau emang ada hubungan? Terus nyalahin bapaknya. Kenapa diizinin padahal kalau si bapak ini nonton di podcastnya Bang Densu, itu di situ udah dibilang emang bapaknya tuh nggak ikhlas. Cuman ya mau gimana sebagai bapak mau pengen anaknya bahagia gitu. Iya, anaknya bucin banget. Dan maksud aku, kok dengan enteng ya si R ini ada hubungan dengan si H gitu. Dimana lu tahu si H punya suami gitu ya, gimana sih kok enteng banget gitu. Iya. Enteng banget terus ini. Tapi Mong, dia abis ngomong ada hubungan, terus kayak dilurusin lagi hubungan dekat lah ya gitu. Heran berarti itu rahasia umum ya. Itu yang bikin pertanyaan, ada apa sih ini? Sebelum nikah, NR ini mengatakan begini, kalau kamu tidak bayar 500 juta sama saya, kata si NR ini saat sebelum menikah, WhatsApp kamu akan saya sebarluaskan, kata si NR ngancam. Karena si R ini masih sangat labil, masih sangat muda ya, karena umurnya juga baru 21 tahun, dia sangat ketakutan gitu. Oke lah, kita menikah. Akhirnya jadilah menikah gitu. Dia kaget, shock. Bentar, WhatsApp-nya disebar. Emang WhatsApp-nya, isi WhatsApp-nya apa? Yang WhatsApp selingkuh sama emaknya kayaknya itu waktu itu diomongin. Berarti terjadi dong. Tapi ntar dulu Nyo, aku merasakan, kok kayak framingnya mau mengarahkan kalau Norma Risma itu sudah ngeplan ini semua. Dia udah tahu nggak akan beres, dia ngancam gitu kan. Maksudnya tujuannya untuk memeras gitu, sudah ngeplan ini semua. Kalau yang aku tangkap ya framingnya ya. Framingnya ya dari yang mulai kayak framingnya pokoknya ini mau menyudutkan Norma sama bokapnya. Kayak tadi dia bilang, ini bokapnya udah tahu nih ada hubungan, ngapain nyetujuin anaknya nikah gitu kan. Terus sebelum nikah kayak diancem gitu kan, harus bayar gitu kalau nggak disebarin, kalau lu nggak mau nikah gitu. Akhirnya mau nikah, terus setelah nikah kejadian ketahuan dimintain uang, pokoknya urusannya sama uang atau disebarkan gitu kan. Iya. Framingnya mau bikin ke arah sana nih. Memang curiganya ya. Lanjut lagi. Lanjut. Sampai mukulin kaca sampai tangannya berdarah-darah. Dan jadi bukan hanya mental atau menanggung malu ya, sampai pekerjaannya pun terancam dipecat. Waduh, kalau itu yang terjadi terus di mana diletakkan moral manusia, keagungan cinta? Kok bisa ya? Beneran ini diletakkan di mana moralnya? Gak percaya kan Bapak? Apalagi ini hubungan keluarga ya, ibu berselingkuh sama mantunya. Kita menyesali ya sampai sejauh itu. Bapak kaget kan? Kita pun sama waktu awal. Ini yakin kejadian Nyo, bukan ngadi-ngadi demi FYP nih, yakin nih gitu kan, ragu-ragu. Ya udah bahas sampai akhirnya naik di Bang Densu gitu. Orangnya nggak malu buat diblur, nggak segen, nggak sungkan, nggak patah-patah buat cerita gitu kan. Dia cerita semua-muanya gitu kan. Ragu kan? Kita pun gitu. Hah? Yakin nih gitu. Meluncurnya nih ada video fakta hukum, pakar hukum kayaknya meluncur. Cus. Ini dari postingan Bang Herman Hukum. Izin Bang, ini edukasi ya Bang. Ternyata begini putusan pengadilan agama dalam kasus perselingkuhan menantu dan mertua. Ceki people. Play. Netizen yang terhormat, ternyata sudah ada loh putusan pengadilan agama dalam kasus yang akhir-akhir ini sangat heboh, yaitu kasus perselingkuhan antara seorang menantu dan mertuanya. Dan kalau kita pelajari ada 3 hal penting dan menarik. Dan yang nomor 3 yang paling menarik, oke? Kita akan bahas satu persatu. Nah sebelum itu saya akan gambarkan bahwa perkara ini didaftarkan pada tanggal 23 November tahun 2022 di Pengadilan Agama Serang. Sidang dilakukan 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 5 Desember dan sidang kedua pada tanggal 12 Desember 2022. Pada 2 kali sidang itu si suami atau tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan secara first take atau tanpa dihadiri oleh tergugat. Terus apa saja yang menarik dan penting? Oke, yang pertama adalah ternyata yang menjadi saksi dalam persidangan itu adalah ayah kandung si istri ini. Bayangkan orang yang hatinya sudah dilukai sedemikian dalam hadir ke persidangan
dan dia mengisahkan apa yang sungguhnya terjadi. Saksi yang lain adalah bibi dari penggugat. Nah, hal penting yang kedua adalah putusan ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga pengadilan belum menerbitkan akta cerai. Jika si suami atau tergugat ini keberatan terhadap putusan itu, dia masih berhak mengajukan upaya hukum perlawanan atau VRZ dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada dia. Oke. Nah, yang ketiga nih yang paling penting dan menarik yang saya yakin Anda tidak tahu karena ini belum muncul di podcast atau di video manapun, yaitu ternyata selain mengajukan gugatan cerai, si istri ini juga menuntut agar si suaminya dijatuhi hukuman untuk membayar nafkah idah dan mut'ah sejumlah 100 juta rupiah. Tapi bagaimana hasilnya? Ternyata tuntutan itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kenapa tidak dikabulkan? Lain kali kita akan bahas. Oke? Netizen ini nih beda ya ketika memang ahli hukum, pakar hukum gitu kan ngebahas itu kan detail kayak tadi tuh yang poin ketiga tuh kan gak ke gap gitu kan, gak kebongkar di mana-mana. Tapi aku sih lebih mikir kalau Norma nih harus didampingi kuasa hukum juga gitu. Kan si R udah pakai kuasa hukum gitu kan. Kalau enggak bisa dilibas gitu. Tapi bukannya udah ada ya Mang ya? Katanya waktu dia mau mengajukan gugatan cerai, tapi dia ngomong sama kuasa hukumnya nanti dulu, jangan diajuin dulu gitu kan? Oh iya benar udah ada ya, udah ada. Ya tinggal kita lihat nantilah kelanjutannya apakah ada klarifikasi kedua dari Norma Risma gitu kan untuk merespon gitu kan. Kalau tadi kita lihat kan kuasa hukumnya dari R udah bawa-bawa chat, bukti chat segala macam. Terus yang aku rasakan juga kan penjelasan dari orang yang siapa tuh tadi, pokoknya kayak mau nge-framing ini memang sudah di-plan sama Norma gitu dari awal. Kejanggalan-kejanggalan yang kayak tadi dia bilang bapaknya kan udah tahu ada hubungan, kenapa masih setujuin gitu. Ya lu udah tahu ada hubungan terlarang, ngapain masih dilanjutin anjir. Dia udah tahu itu bini orang, ngapain masih dipepet terus. Blok gitu, kayak sebelah aku emosi itulah ya. Ntar kita tinggal tunggu kelanjutannya. Apakah ada respon dari Norma Risma sambil kita pantau-pantau. Sekarang kita meluncur ke Say Thanks Super Thanks. Luncur. Nyo. Ya. Nyo. Opening Super Thanks dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomentar, bertisam-tisam dan mengeluarkan aspirasinya. Oke, terima kasih. Yang pertama aku sikat nih dari Alfia Agatha Viana Bipri Liquid. Yes. Absen selamat malam dan selamat beristirahat Nyomang dan Santuy People. Aku mau komen ada beberapa hal di konten kali ini yang bikin greget Nyomang, katanya tuh Alvia greget nih. Satu, kalau memang itu usulan dari teman artis, kenapa mereka nggak speak up di sosmed, tunjukin kepedulian mereka lah. Kalau emang mereka yang ngusulin penggalangan dana. Dan juga kenapa nggak dari awal abangnya nggak ngomong pas Dila bilang mau galang dana, kenapa setelah di hate baru dilurusin, kan dia ada di sampingnya. Itu yang kemarin aku pikirin juga gitu. Dua, ya jangan salahkan netizen yang mengkritik karena itu imbas dari apa yang mereka lihat di sosmed. Betul, di sosmed kehidupan dia mewah banget, barang branded, semua liburan sana sini, tapi ketika suaminya sakit malah minta galangan dana, ya gimana kita nggak overthinking, coba masuk akal sebab akibat ya. 3, sekelas artis tahunan di TV kenapa baru ngurus asuransi 7 bulan lalu? Sama banget kayak kemarin kita pikirin. Sedangkan aku sedari aku mulai nikah bahkan udah mau punya bayi pun aku mikirin asuransi walaupun cuma sekelas BPJS. It's okay, tapi itu seenggaknya mikirin gitu kan. Bukan karena kebanyakan uang atau gimana ya, jujur aja suamiku sendiri punya liver yang kalau sewaktu-waktu salah makan bisa kambuh. Begitupun anakku, lambungnya nggak bisa sembarangan makan. Itu aja udah bikin aku puyeng mikirin asuransinya, biar jika sewaktu-waktu mereka kambuh ada hal yang bisa aku jadiin jaminan sebelum mikirin ke depannya. Lah kok julid banget ya aing hade. Enggak julid anjir, itu logika. Logika yang nggak salah menurut aku. Maaf ya Nyomang, sedikit curhat juga aing. It's okay, no problem. You yang mau ramein silakan. Oke. Nextnya ada dari Ricky Abdurrahman. Kalau terkait bisnis kerjasama, aing pernah bantu orang jual produknya di online shop, sampai sebulan bisa dapat 30 juta. Aing dipuji-puji, dibaikin, tapi tiap aing arahin dan minta modal baru susah banget. Ya karena usianya lebih tua, jadi omongan aing malah
cuekin dan denger kata orang yang kagak bantu dia Sukses gitu kan. Kesel asli kata. Giliran aing bikin sampel sendiri ngamuk, dikira mau ambil alih usahanya. Sumpah aing pusing, diminta produk baru kagak ada, dibikinin sampel baru malah ngamuk. Giliran pasar udah loyo baru muncul produk baru. Jadi aing yang pusing jual barangnya. Cobalah katanya, coba Nyomang harus gimana katanya tuh. Mantap Nyomang, si Fajar Warawiri di TV. Aing mau balesin komenan di bawah aja. Ada musik I love you too, Abdurrahman, dia bales-balesin aja. Nextnya ada dari Understring Music. Love you Nyomang. Love you too. Ada Abdurrahman. Nyomang, ini salah satu komenan terpanjang aku dalam channel Radio Santuy. Ya betul. betul. Ada Wijaya Toha. Thank you Mbak Alfia bisa nebeng. Nyomang diikutin mulai Nyonyo sebagai duta topi mangkok sampai 2 topi mangkok in here. Sekarang 2 topi mangkok in here plus Iron Man. Gas terus Nyomang, Iron Man nyala. Gas terus Wijaya, gas. Next Anita Thea hadir selalu, sehat-sehat ya buat Kalvia dan semua Santuy people in the brew. Spesial banget pakai telur bebek 2 berkaret 2 buat Nyonyo dan Mamang. Terima kasih yang semangat, yang kontennya amin, terima kasih. Biar kita semua Santuy people ada hiburan tengah malam dikala tak bisa moyoy bobo molor gitu kan. Nextnya ada dari Sada Maliknya. Numpang absen ke Alfia Agatha. Absen dulu Nyomang, sehat-sehat selalu buat semua Santuy people. Amin. Oke, amin. Ada dari Juliana Safitri, numpang komennya ke Alfia, semoga rezekinya dilancarkan. Buat Nyomang sehat selalu dan buat Santuy people tetap semangat ya. Ayo netizen, sebaik-baiknya komentar adalah yang saling mendoakan, betul. Yang lagi sulit semoga dimudahkan, amin. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, amin. Yang sedang seret semoga rezekinya bertambah, amin. Yang paling penting yang masih jomblo, wow, semoga cepat dipertemukan dengan jodoh-jodohnya, amin. Dah, cuma mau bilang itu aja. Sukses selalu ya buat Nyonyo dan Mamang. Semoga tahun ini tembus 1 juta subbreaker. Amin. Amin. Terima kasih Juliana Safitri. Didoain semua Santuy people ya, terima kasih. Ada Andi Jukis nextnya Nyo. Hadir ke Alfia warga Nongki TV. Makasih Kak udah wakilin komen bisa 1 server. Tapi poin ketiga bisa pas banget, ngena banget, ajib. Sungguh miris istri yang sangat dibucinin in back tapi begitu imbal baliknya. Yang jelas gak logis aja, resiko kalau gak mau diserang netizen ya jangan disebar ke sosmed. Betul. Gak logis juga tuh omongan Komo bilang ada rencana penggalangan dari teman artis, masa sekelas Kak Indra yang teman dekat. Kak Indri teman dekatnya. Oh, Kak Indri yang temen deketnya banget gak ada klarifikasi, kan aneh. Maaf Nyomang jadi kebawa emosi, julid panjangnya. Sabar. Tapi masuk akal. Sekelas Indi Baren yang dia menjelaskan di wartawan gitu, nggak ada terucap gitu kan mau menghalangan. Jadi teman artisnya tuh siapa gitu. Yeah. Next ada dari Rore K-Com News Studio. Mbak Alfia sukses selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Setahu aku adanya saran penggalangan dana itu datang dan disampaikan oleh orang lain yang ada kepedulian lebih secara tenaga dan waktu untuk ikut bantu mengurusi yang mau dibantu. Bukan datang dan disampaikan oleh yang oleh dia yang butuh. Punya rasa malu dulu dan rasa gak enak dulu kalau minta bantuan kali. Iya, kita pas corona penggiat kerja FX film hampir 2 tahun. Wah, ini kebayang sih, hampir bener. Hampir 2 tahun gak ada kerjaan, punya tanggungan kredit rumah dan gaji tim. Mencoba bertahan dengan tabungan yang ada sampai ada kebijakan kerja film boleh mulai lagi. Mbak itu nabungnya di mall kali, jadi gak bisa diambil. Aduh, jadi curhat nih gua. Iya, aku pastikan ini Rorekem News Studio itu kan pekerja VFX gitu kan. Iya. Kebayang sih pas corona kemarin seberapa strugglingnya gitu kan. Lanjut lagi, semoga Mas Indra Bekti cepat sembuh, amin. Dan segera lihat YouTube beberapa minggu ke belakang. Ada apa? Ya, di digital ya. Wadidaw. Nextnya ada Barberbor. Sekedar saran nih, mending datang ke rumahnya Mbak Im Wong, siapa tahu dia mau bantuin tapi syaratnya harus dikontenin dulu. Aduh. Barberbor ini tuh nggak tahu, aku bingung. Komennya tuh lucu terus di Barberbor. Parah, nggak di sini nggak di live tuh kocak banget. Nextnya Tuan Nugroho, terima kasih untuk Mbak Alfia, semakin banyak rezeki ya buat Mbak Alfia Agatha. Sehat selalu ya buat Nyomang ya, salam santuy buat
All Santuy People. Terima kasih juga Tuan Nugroho. Nexia Chandra Gotama. Setahuku sih asuransi untuk penyakit kritis terutama otak bisa cover langsung dari bulan pertama bergabung kok. Mungkin aja asuransinya beda sama punyaku. Emang sih aset yang dijual juga butuh waktu seperti mobil dan rumah. Kalau minta bantuan saudara juga mesti tebelin tuh muka. Gitu aja deh Nyomang pendapatku. Ini ada info baru soal asuransi ini itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Yeah. Andika Pandu NR, gue pernah posisi kayak Inback tapi yang pahit yaitu duit buat pengobatan diteleponakan buat judi online. Aduh, pahit banget. Tapi aku ngebayangin uang buat pengobatan mana ditelep sama siapa, sama ponakan lagi buat apa? Buat judi online anjir. Yang sabar Andika Pandu, yang sabar, ponakannya blok anjir. Kevin Kristonyo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Nyomang kemarin tanggal 3 aku lupa bilang kalau mama ultah ke 51. So jadi telat ndak apalah ya kan. No comment lah soalnya pusing sama dunia tipu-tipu. Tisan seperti biasanya aja Nyomang, makasih yo. Salam balik buat mamahnya dan bebek yang di sana. Selamat dan ulang tahun ya buat mamanya Kevin. Buat mama yang ke-51, mamanya Kevin Kristodeus. Ya, semoga sehat-sehat terus. Ya, semoga sehat-sehat terus gitu. Yes. Semoga bahagia selalu. Next ya ada dari T, no comment lah Dila, cuma mau bilang Nyomang semangat terus ya di tengah mulai bermunculan konten kreator dengan format yang mirip, konten react plus info harian ke wadidaw orang-orang di negeri Konoha ini. Yang penting stay asik, santuy, and informatif terus. Semoga 2023 Radio 1 tembus 500k subs. Amin. Iya banyak. Makasih dukungannya. Tapi Mamang yakin tiap channel, tiap kreator punya ada khasnya masing-masing gitu yang nanti menentukan pasarnya sendiri-sendiri gitu. Mau beririsan pun nggak masalah gitu kan. Nextnya ada dari Maria Culun Official. Selamat pagi Nyomang, numpang sharing ya. Bangga banget deh sama ibu saya. Dulu waktu almarhum bapak saya tiba-tiba terkena serangan stroke, ibu berusaha semaksimal mungkin jualin aset-aset yang pernah dikumpulkan almarhum bapak semasa masih sehat. Padahal almarhum bapak cukup terpandang di jajaran pemerintahan desa, tapi opsi minta bantuan tidak terlintas sama sekali di benak ibuku. Aset emas dan tanah milik orang tuaku habis semua. Meski takdir berkata lain, almarhum bapak tak tertolong, tapi ibu ikhlas kehilangan dua hal yang dicintainya, suami dan hartanya. Yang mau ikutan kumpul di mari, yuk monggo, ruang dan tempat dipersilahkan. Merinding lah aku. Respect buat mamanya Maria Culun Official. Boleh titip salam buat mamanya Maria Culun Official. Respect dari kami Nyomang, keren loh gitu kan. Semoga dikembalikan lagi gitu dan mungkin sudah gitu kan. Pokoknya respect, nggak takut gitu walaupun hasil akhirnya berbeda gitu, tidak sesuai yang diharapkan. But mungkin berpikir kayak yang penting gue udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Jual hilang dah harta gitu kan. Buat orang yang tercinta ya. Respect, pokoknya respect. Salut Mamang. Nextnya ada dari Yoda Tama. Mungkin ini cara Allah untuk meringankan hisab almarhum Bapak Mbak, kata Al-Fatihah untuk almarhum. Terus dibalas lagi. Nah ini ada Wayan WK TV, no comment lah Nyomang, takut salah gua, takut ada tukang bakso di depan rumah. Ya Mamang juga takut. Gua mau mendoakan aja lah, amin. Doain aja, semoga Kak Indra Bekti cepat sembuh, cepat pulih kembali, amin. Rian Fadilah. Hadir Nyomang. Mang, salam-salam buat para santuy. Moga sehat selalu, sukses selalu. Makasih Mang udah dibacain, moga sukses dan sehat selalu buat Nyonyo. Biasaan, sukses sehatnya buat Nyonyo. Mamang gak dikasih sehat, tolong gak. Apri Kinos nih, last of the last. Terima kasih teh, lapaknya bener sih. Kenapa nggak si Mas katakan Butus yang ngomong? Kalau menurut saya mungkin ya, kenapa istrinya Indra Bekti yang disuruh ngomong, karena itu istrinya. Biar orang percaya dan bakal donasi. Atau bisa aja disuruh gitu, nggak mau seujon saya gitu kan. Oke. Ngomong-ngomong, kalau artis nggak punya aset itu sih nggak mungkin. Justru kita aja yang bukan artis pasti punya aset yang bakal dijual nanti, misal amit-amit kena sakit. Jangankan aset, pasti adalah nabung-nabung buat jangka panjang. Iya itu. Sebelum nikah pasti udah mikirin dong ke depannya, misalkan punya anak atau sakit apakah mau pakai asuransi atau BPJS ya dong. Bener pasti udah rencana dong. Bener, setuju, artis loh. Gampang ngurusin asuransi atau bisa endorse. Bener banget. Lah kita mah kudu jadi karyawan dulu baru dapat asuransi sama BPJS. Setuju pisan. Asuransi sebenarnya setahu saya udah aktif sih selama terdaftar dan nggak nunggu
harus setahun misalkan terjadi kecelakaan atau musibah, kan itu nggak ada yang tahu ya. Cuma ya mungkin ada beberapa yang nggak bisa di cover sama asuransi, jadinya nunggu setahun. Oke ya, mungkin katanya gitu sepengetahuan saya. Soalnya pas dijelasin cara pakai asuransi saya malah kagak fokus. Tapi nice info banget nih dari Afrikinos nih. BTW jadi pertanyaan, kenapa kalau ada artis kenapa pasti bakal muncul orang yang kita nggak kenal? Pasti perannya jadi antagonis. Sehat selalu Sultan Santuy dan Bang Jo. Hati-hati lagi banjir di Joglo. Oh, di Joglo deket situ yang kalau mau ke rumah mama pasti kita ngelewatin Joglo. Tahu kan Joglo? Enggak. Joglo yang pas puter balik sebelum belokan itu. Enggak tahu. Lampu merah Joglo yang waktu itu ada Belanwir ngambil air yang kita macet, yang kita beli buah lontar. Iya. Oh, deket ya. Iya, sebelah sana. Iya, Joglo, Jakarta Barat people gitu. Habisnya di closing, thank you berarti. Terima kasih lagi kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang kepada Santuy people untuk berkomen ria, bertisam ria dan bisa membiarkan Santuy people untuk beraspirasi gitu. Memberikan ruang. Yes, betul. Terima kasih sudah menonton. Ya. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.